Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu posko pengungsian siaga Merapi, tepatnya di Balai Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sejak awal November, aktivitas Gunung Merapi berada di tingkat siaga, sehingga pemerintah menghimbau agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu kegiatan di posko adalah kegiatan belajar yang dinamai dengan Sekolah Darurat Merapi, yang dihimpun oleh dosen dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk lebih jelasnya, kita akan mewawancarai salah satu relawan atau pendamping belajar di Sekolah Darurat Bencana. Oke, baik, sekarang saya sedang berada di tempat pengungsian, tepatnya di Balai Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Rasidi ya. Beliau merupakan relawan sekaligus dosen dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, saya mau sedikit bertanya-tanya mengenai kegiatan selama di pengungsian ini, Pak, terutama pada anak-anak usia sekolah. Jadi kegiatan apa saja yang dilaksanakan selama di pengungsian ini, Pak? Pertama sih, kalau kegiatan di pengungsian ini lebih banyak ke membangun budaya belajar. Untuk sebelum UAS kemarin kita diberikan kesempatan untuk menjadi relawan di sini, yaitu pendampingan belajar untuk anak-anak. Pendampingan belajar yang kami lakukan, yang sebelum UAS kita mendampingi mereka untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian akhir semester di semua kelas, baik di TK, SD, SMP, dan juga ada yang kemarin ada yang SMA. Yang kalau sekarang lebih fokus pada membangun budaya belajar sama kemampuan belajar mereka. Jadi mereka bisa belajar secara rutin dari pagi sampai siang, kan gitu. Jadi intinya itu. Kalau kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bukan hanya belajar, tapi kalau yang kelas bawah kami fokuskan untuk kegiatan. Kalau yang SD kelas bawah kami fokuskan untuk kegiatan-kegiatan kemampuan dasar berhitung, menulis sama membaca. Kalau yang kelas tinggi lebih fokus ke pengembangannya, ke pengembangan kemampuan dasar itu. Terus untuk yang TK kita fokusnya pada kemampuan belajar untuk yang kemampuan motorik halus sama motorik kasar, sama persiapan untuk mereka masuk sekolah dasar, sama fokusnya adalah kesiapan belajar, kan gitu yang TK, kan gitu. Kegiatan-kegiatan pendampingan belajar ini juga kami arahkan kita selingi dengan kegiatan seni seperti belajar tari, belajar musik, belajar puisi, terus beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Intinya supaya mereka di sini tidak bosan meskipun dalam kondisi pandemi. Mereka di sini biasanya belajarnya online dengan gurunya, tapi kalau di sini kan mereka tetap bertemu, dan ketika tidak ada pendampingan mereka juga akan mengalami kebingungan. Jadi di sini kita fokuskan untuk membangun budaya belajar. Kita ada pendampingan belajar sama ada membangun skill yang kita tambahkan di sana. Gitu. Kemudian untuk pengajar atau relawan di sini itu terdiri dari mana saja, Pak? Untuk relawan ini rata-rata hampir total relawan sebenarnya ada sekitar 100-an lebih. Kalau kemarin beberapa relawan yang siap itu ada 89. Ada 89 setiap harinya. Itu ada rata-rata dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, ada juga beberapa mahasiswa UNSIK, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, kemudian juga ada mahasiswa dari Untidar, terus ada juga yang dari STAIN Temanggung juga. Cuma yang kemarin yang stay kemarin ini karena kondisi pandemi dan kemarin juga sempat ada lonjakan kasus COVID, akhirnya kita seleksi, jadi setiap harinya ada 5 orang. Setiap harinya ada 5 orang selama 4 hari, dan itu orangnya kita usahakan tetap, dan kemarin terseleksi sekitar 10 orang yang di sini. 10 orang yang di sini seleksinya adalah berdasarkan kondisi tempat. Jadi domisili dari para relawan sendiri yang tidak terlalu jauh dari lokasi ini tempat evakuasi akhir. Yang kedua,
eh, kemampuan, skill, terus yang ketiga adalah komitmen, terus yang berikutnya adalah bersedia dan mau untuk di rapid test. Jadi ketika rapid test hasilnya reaktif, kita dari pihak ini akan direkomendasikan untuk melakukan tes swab, kan gitu, kan, seperti itu. Jadi seleksinya itu totalnya sekarang ada sekitar 10 orang yang bertugas di 4 hari kerja, 4 hari sekolah, dari Senin sampai Kamis, seperti itu. Oh, berarti tidak setiap hari ya? Tidak. Mulai dari Senin sampai Kamis. Itu Yang waktunya mulai dari jam berapa? Waktunya kita mulai dari jam 8 sampai jam 10.30. Jam 8 sampai jam 10.30. Sebenarnya hari Jumat Sabtu juga perlu, karena Jumat Sabtu biasanya memang ada yang jaga kita di sini, ada 2 orang yang dijaga untuk pendampingan membaca, menulis, dan lain-lain. Kalau ada yang tanya, ada butuh apa-apa dari Jumat. Kalau yang hari Sabtu biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang dari luar, seperti trauma healing dari lembaga LSM ataupun dari beberapa yang lain untuk mengisi kegiatan. Jadi tidak hanya kegiatan ini aja, tapi kita juga memberikan kesempatan pada LSM yang lain untuk melakukan kegiatan juga di sini selain kita. Berarti tidak hanya dari teman-teman mahasiswa, tapi juga ada dari lembaga-lembaga lain seperti itu. Gitu. Kemudian apakah selama pembelajaran ini menemui kesulitan atau ada hambatan seperti itu? Kesulitan yang berarti sih tidak begitu, paling pas awal-awal karena pas kondisian untuk anak-anak, ketika mereka udah hampir 2 minggu, 3 minggu tidak mengenal pembelajaran dan tidak mengenal buku, itu kita susahnya di situ. Tapi makin kesini juga mereka makin gampang diatur dan makin mudah. Karena pada awalnya kayak misalnya pas pertama itu mereka sampai kita nyari ke bilik, nyari ke juga luar, ada yang main keluar, ketika waktunya sekolah mereka pergi main dan lain-lain kan gitu. Itu udah biasa. Tapi makin kesini juga makin bisa kita kondisikan, anak-anak juga senang belajar, dan juga mereka kita minta respon orang tua juga kemarin. Orang tua juga sangat senang dan melihat perkembangan yang cukup berarti, signifikan terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya, kan gitu. Dan juga mereka di sini juga bukan hanya belajar mengajar tentang akademik, tapi juga ada belajar mengaji. Jadi dan orang tua sangat senang ketika mereka juga membantu teman-teman relawan membantu orang tua mengajarkan dan mendidik anaknya di sini, seperti itu. Nah, kemudian untuk memulai atau menyusun konsep kegiatan belajar mengajar ini, apakah sudah ada buku panduan atau pedoman gitu? Kalau buku panduan dan buku pedoman sih kita belum ada, Mas. Cuma untuk buku paling kita arahan-arahan aja secara otodidak, karena kita juga sebenarnya kita udah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan untuk relawan mengajar di sekolah darurat yang dulu tuh hampir yang diikuti oleh 89 orang yang kita ikuti. Sudah mengikuti itu, lebih ke strategi, terus metode yang digunakan, media yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kondisi pengungsian seperti itu. Tapi untuk modul dan medianya belum. Kalau untuk perencanaan pembelajaran yang kita lakukan biasanya setiap hari sebelum mengajar, sehari sebelumnya mereka akan melaporkan apa yang akan mereka ajarkan, media yang mereka gunakan apa, metode yang mereka gunakan apa. Berikutnya akan setelah selesai mengajar biasanya mereka laporan terkait dengan apa yang mereka ajarkan, jumlah berapa siswa yang datang, terus mengajarkan apa saja, kondisinya apa, kendalanya apa saja, hambatannya apa saja, sama rekomendasi untuk kegiatan berikutnya apa. Jadi setiap hari itu seperti itu alurnya. Jadi ada yang laporan persiapan untuk mengajar, terus setelah itu ada laporan juga kegiatan mengajarnya dilakukan seperti apa. Biasanya memang otodidak seperti itu. Belum secara sistematis ada perencanaannya sama modul dan panduan yang kita gunakan kayak gitu. Jadi misal jika ke depan ada sebuah pedoman atau panduan itu, yang diharapkan dari Bapak sendiri yang seperti apa, Pak? Mungkin lebih ke ini ya kali ya. Kalau panduan-panduan yang bisa kita gunakan lebih ke buku yang berisi tentang referensi,
metode, media, strategi pembelajaran yang bisa digunakan ketika kondisi pengungsian di daerah bencana, mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin atau juga mungkin bisa ada strategi-strategi yang kita gunakan atau SOP-nya kayak gitu. Kalau beberapa yang kita lakukan di SOP di tempat kita di sini ya, sementara ini kan kegiatan pembelajaran kita bagi menjadi tiga, yaitu kegiatan apersepsi, terus kegiatan mendongeng atau cerita rakyat, terus kegiatan seni dan penutup. Biasanya pada awal-awal itu kayak tadi kita di awal itu ada persepsi dan motivasi. Jadi semua itu harus duduk berbaris dari kegiatan stretching sampai menyanyikan lagu Indonesia itu wajib, sama lagu-lagu kebangsaan. Yang berikutnya setelah itu ada dongeng, terus motivasi dari teman-teman relawan. Berikutnya ada kegiatan seni, biasanya ada tari tradisional atau musik atau menyanyi, dan juga berikutnya adalah penutup dan kesimpulan seperti itu tadi. Itu biasanya. Apakah sebelum di sini Bapak sudah pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau membina di tempat lain? Nah, kalau kegiatan belajar mengajar di beberapa tempat lain, kalau dulu saya terlibat di sekolah Merapi di Jogja. Di sekolah Jogja itu pas 2010 juga pas ada erupsi, kebetulan kami juga terlibat di sana sebagai tim pengajar dan juga sebagai relawan di sana untuk membantu teman-teman anak-anak, terutama anak-anak di sekolah. Kita mendampingi mereka untuk belajar sama pendampingan untuk psikologisnya supaya jiwa mereka tidak terguncang, sama mereka juga bisa menghadapi kondisi seperti ini, dan juga budaya belajar mereka tidak hilang. Seperti pas 2010 itu juga pengalaman itu yang melatar belakangi saya dengan teman-teman tim itu bikin komunitas seperti ini kan gitu. Tentunya erupsi 2010 dengan sekarang 2020 itu kan ada perbedaan ya Pak. Sekarang kita memasuki masa pandemi ya. Kemudian perbedaannya itu seperti apa Pak antara dulu dengan sekarang? Kalau perbedaan dulu dan sekarang, kalau dulu mungkin anak-anak itu bebas mengikuti kegiatan apapun, dan dari LSM manapun itu bebas untuk masuk mengisi kegiatan sesuai dengan jadwal yang yang disediakan. Kalau sekarang di era pandemi kegiatan lebih tertata sih menurut saya, lebih tertata. Jadi karena semua kegiatan LSM, kegiatan dari luar, dan itu yang ditawarkan di sini itu tidak semua diterima. Bahkan kalau dalam kondisi sekarang itu tidak boleh ada kegiatan apapun dari luar kecuali kegiatan sekolah Merapi sama TPA, ngaji yang sore gitu loh. Itu salah satunya. Yang kedua, protokol kesehatan sih. Ya kalau di sini kayak semua relawan masuk itu semua harus masuk cek suhu, terus harus cuci tangan, harus memang lebih ribet. Begitu juga anak-anak itu sebelum masuk juga harus cuci tangan, harus pakai masker. Begitu juga ketika pulang tuh harus cuci tangan, pakai masker dan lain seperti itu. Jadi kalau perbedaan dari sisi pembelajarannya sih anak-anaknya nggak banyak berbeda, cuma yaitu kondisi dan suasananya yang berbeda, lebih ke protokol kesehatan banyak diterapkan di sini, sama kegiatan-kegiatan tidak seramai dulu karena kondisi pandemi ini kan. Perbedaannya nggak banyak. Jadi mungkin harapan dari Bapak sendiri mengenai terutama sekolah darurat bencana ini bagaimana Pak? Sekolah rencana harapan saya sekolah darurat ini mungkin ke depan akan kami rutinkan belajar, dan kita akan terbuka dengan siapapun yang mau belajar dan siapapun yang mau berkontribusi di sekolah darurat, baik Merapi maupun bencana yang lain. Kita akan siapkan itu, jadi ketika suatu saat terjadi kondisi bencana, teman-teman bisa siap mendampingi untuk pendidikan anak kan gitu. Karena Magelang sendiri adalah kota dan daerah yang diliputi atau dengan ancaman bencana yang cukup besar, dengan kondisi Magelang yang dikelilingi oleh banyak gunung, terus kondisi tanah longsor, kondisi erupsi Merapi, kondisi kebakaran, dan itu yang cukup angin puting beliung juga membahayakan di daerah Magelang. Itu yang coba kami ingat, ternyata daerah yang sangat berpotensi bencana. Makanya kami coba siapkan komunitas untuk seperti itu. Jadi mereka ketika ada suatu kejadian bencana, kita bisa langsung sigap.
biasanya kita datang ke kondisi bencana itu bergeraknya di minggu kedua, karena minggu pertama biasanya mereka di pengungsian itu fokusnya adalah memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan fisik. Untuk minggu ketika mereka sudah terpenuhi, kita baru fokus ke daerah yang fokus ke urusan-urusan pendidikan dan psikologisnya anak. Seperti itu harapan kami. Kami juga minta banyak dukungan Mas dari banyak masyarakat sini untuk mengembangkan kemampuan kami. Kami juga sangat terbuka dengan pelatihan-pelatihan dari luar untuk melatih tim-tim pengajar di sekolah darurat kami dan gitu, seperti itu. Mungkin setelah ini akan ada banyak keberlanjutan dan workshop kegiatan terkait dengan sekolah darurat seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu wawancara bersama Pak Rasidi ya. Untuk ya mungkin itu dulu. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu jenengan. Ya, sama-sama. Semoga kegiatan ini tetap bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak juga. Nah, dapat datang dan mengunjungi. Ya, baik. Teman-teman, cukup dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.